Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Maman di pelajaran dasar desain grafis. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang garis, nah sekarang kita pindah materi tentang bentuk bidang datar atau dalam bahasa Inggris disebut shape. Kita buka Corel Draw-nya. Kalian bisa buka Corel Draw itu dari desktop atau dari menu Start sini ya. Kalau misalnya sudah dicantumkan di Start. Masih ingat tidak kalian? Jika tampilan seperti ini, kita pilihnya New Blank Document. Kemudian ini untuk size-nya ukuran A4. Selanjutnya di zoom level seperti biasa kita pindah to width dan geser ke bagian atas. Nah, untuk materi sekarang itu kita mau pindah ke materi bidang atau bidang datar. Dalam bahasa Inggrisnya shape. Adanya di mana? Kalau dihitung dari atas 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu ada ke 7, ke 8, ke 9 dan seterusnya. Ini ada banyak shape. Saya pilih rectangle itu untuk menggambar rectangle atau persegi panjang. Jika kalian mau menggambar persegi atau sama sisi, segi 4 yang sama sisi, jurus sangkar, itu dengan menekan tombol CTRL atau kontrol, diklik. Saya ulangi. Nah, itu saya tekan tombol CTRL-nya, semua sisinya sama. Kemudian klik lagi sebelah sini. Ini elips. Kalau saya drag, diklik, tahan, geser, itu jadi elips. Kemudian jika ingin membuat lingkaran, kalian juga sama seperti membuat persegi. Tahan CTRL-nya, kemudian drag, lepaskan. Itu jadinya lingkaran. Bagian bawahnya, ini ada poligon. Mungkin masih ingat jika kalian mau membuka menu-menu yang ada di dalamnya, itu tandanya kelihatan ada segitiga hitam. Berarti kalau diklik tahan, itu jadinya keluar. Sini saya pilih poligon, poli itu banyak, berarti segi banyak. Coba saya drag jadi segitiga karena di sini angka 3. Kalau saya pilih 4 jadi angka 4, saya pilih 5 jadi segi 5 dan seterusnya. Itu untuk memindahkan objek. Mungkin masih ingat pakai pick tool. Kita pilih. Nah, pindahkan objeknya. Selanjutnya objek yang lain. Star berarti bintang, tinggal diklik kemudian seret untuk bintang. Bintangnya ada berapa? Ada 5 karena di sini 5. Kalau misalnya saya jadikan 6 berarti ya bintangnya 6. Ini perkenalan di shape. Kemudian kompleks star, ada kompleks star seperti ini. Kemudian di sini ada grab. Kemudian, nah di sini ada basic shape. Kita klik basic shape. Saya drag di sini. Bentuk di sini itu tergantung dari properti di sini. Nah, ini. Kalau misalnya kita mau ganti menjadi misalnya ini ada smile, saya klik dulu. Kalian baru ngedrag. Nah, drag. Pak, itu ada tanda merahnya. Itu maksudnya apa? Coba ditunjuk aja. Ditunjuk. Itu kalau saya tunjuk sampai tepat tanda merahnya. Nah, jadinya seperti itu. Jadi bisa dirubah. Coba saya ulangi misalnya ke bagian sini yang tadi. Ini juga ada tanda merahnya, berarti kalau misalnya ditunjuk itu bisa merubah bentuknya. Ini menu bidang datar. Coba saya scroll ke belakang. Saya scroll ke belakang, kemudian saya blok semuanya. Saya tekan tombol delete di keyboard. Ya. Kita ulangi lagi. Untuk bagian sini, misalnya ada arrow. Arrow itu panah. Bentuknya seperti ini. Kalau di properti pilihannya bentuknya ini. Ini macamnya banyak. Untuk bagian panah kita bisa memilih. Misalnya kita pilih yang ke bawah, panah ke bawah, berarti ya seperti ini.
Kalian menggambarnya itu dengan diklik, tahan, kemudian seret ke bawah. Jika ingin mengubahnya bentuknya, tunjuk yang warna merah ini dengan menggunakan ini, shape tool. Nah, bentuknya gitu. Ini bisa dirubah. Demikian tadi untuk bentuk-bentuk bidang datar atau dalam basicnya shape. Nah, kita sekarang gimana caranya merubah propertinya seperti tebal, pewarnaan dan lain sebagainya. Contoh yang akan saya jadikan contoh adalah persegi panjang, misalnya ini. Kemudian saya klik pick tool, saya duplikat. Diingat cara menduplikat yang cepat adalah klik, geser, ulangi, diklik, tahan, geser, kemudian sebelum dilepaskan klik kanan. Klik, tahan, geser, klik kanan. Klik, tahan, geser, klik kanan. Itu maksudnya. Jika kita mau merubah ketebalan garis, itu sama persis saat materi kemarin, yaitu merubah ketebalan garisnya. Yaitu di sini. Satu, bisa melalui sini. Yang kedua, kita klik objeknya juga bisa melalui ini, outline pen. Itu merubah ketebalan garis. Kemudian mewarnai garis, diklik objeknya, tunjuk bagian palette color, kemudian pilih klik kanan. Pilih objeknya, tunjuk palette color, kemudian pilih klik kanan. Itu untuk mewarnai garis. Atau kalian bisa juga diklik objeknya, kemudian di sini pilih outline color. Nah, tinggal dipilih misalnya ini warnanya kuning. Oke, ini bisa, ini kurang kelihatan karena nggak terlalu tebal. Kemudian ini saya duplikat. Bagaimana cara mengisi warna? Ini yang saya jadikan contoh, itu persegi panjang. Untuk bentuk-bentuk lain juga sama untuk pewarnaan. Ini kita isi warna misalnya dengan biru, tinggal klik saja. Klik. Nih. Kemudian kita juga bisa mewarnai melalui, misalnya ini objeknya diklik, kita bisa mewarnai melalui objek properties. Klik kanan, pilih objek properties, kemudian di bagian sini fill. Nah, ini ada, dipilih misalnya ada uniform, fontaine, misalnya ini fill, ini warnanya. Kita bisa milih. Coba perhatikan di sini, kemudian lihat warnanya. Saya pilih di hijau, hijaunya yang mana gelap. Perhatikan di sini, hijaunya yang terang, jadinya hijau terang. Jadi sekali lagi, untuk mewarnai objek, saya gunakan persegi panjang sebagai contoh. Menebalkan garis dari sini. Mewarnai garis bisa dengan menggunakan klik kanan atau dari sini outline, outline pen, kemudian outline color, pilih warna garisnya. Untuk mengisi warna bisa dari sini dengan klik kiri, tinggal diklik, atau dengan melalui objek properties, klik kanan, pilih objek properties. Kemudian diisi warnanya. Misalnya sini, klik dulu fill tool, kemudian pilih warnanya. Itu untuk warna-warna solid. Untuk pewarnaan. Misalnya ini tentang pewarnaan. Coba saya hapus semuanya dulu. Untuk pewarnaan objek, kalian bisa
melalui toolbox di sini, fill tool. Klik fill tool, kemudian pilih uniform fill. Misalnya biru. Klik OK, maka akan terwarnai dengan warna solid. Saya ulangi, klik fill tool, uniform. Jadi cara mewarnai itu banyak caranya. Kemudian yang kedua, fontaine. Kita pilih fontaine. Fontaine itu berarti mewarnai objek dengan warna gradasi. Misalnya ini saya pilih linear, kuning, misalnya kuning ke biru. Maka tampilannya seperti ini. Saya klik OK. Untuk pewarnaan itu akan dibahas selanjutnya lebih mendalam, mungkin di pertemuan depan, supaya video tutorialnya tidak terlalu kepanjangan. Demikian untuk pertemuan depan, berarti kita mau membahas tentang pewarnaan objek menggunakan fontaine, pattern, tekstur, postscript, dan no fill. Oke, demikian untuk pembelajaran jarak jauh hari ini, materi tentang bidang datar. Mungkin dilanjut lagi untuk pertemuan depan, masih di materi bentuk bidang datar atau shape ya. Sekian, jika ada pertanyaan silahkan kirim WA Japri. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Tetap jaga kesehatan dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan yang biasa, satu lagi, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.